Baik, baik Pak. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke. Mampes. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di mata kuliah kita perubahan sosial ya. Hari ini kita memasuki minggu yang ke-10. Kita juga akan membahas topik yang ke-10 ya. Oke. Nah, topik hari ini saya kira topik yang sangat familiar, objek kajiannya, objek bahasannya dengan sehari-hari kita ya. Bahwa hal ini menjadi agen penting bagi perubahan sosial, yaitu agama. Ya, mungkin Anda mungkin tidak pernah berpikir secara mendalam bahwa agama ini ternyata merupakan agen penting bagi perubahan sosial. Sejarah dunia banyak dibentuk dan dipengaruhi oleh agama. Dengan demikian, agama memiliki peranan penting bagi perubahan sejarah manusia. Untuk membahas topik ini, saya sudah membuat slide presentation supaya kita semua, Anda semua bisa menangkap uraian saya dengan baik ya. Oke. Oke, hari ini perubahan sosial, topik ke-10, agama dan perubahan sosial. Ya. Topik hari ini, yaitu agama dan perubahan sosial, merupakan isu atau masalah yang menyangkut isu kemanusiaan universal. Ini sebenarnya masalah yang sudah lama, sudah terjadi sejak dulu, sekarang dan insya Allah sampai masa depan isu ini akan menjadi isu yang sangat signifikan. Ya. Topik agama dan perubahan sosial juga menyangkut isu keseharian kita, karena kita hidup karena isu agama tidak lepas dari kehidupan kita. Manusia dalam kehidupannya banyak dipengaruhi oleh agama. Spesifik lagi bagi kita yang sekarang ada di kampus Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Bandung, isu agama ini tentunya punya nilai atau tempat spesial ya. Untuk itu saya kira topik hari ini sangat signifikan kita bahas di mana letak agama dan bagaimana agama bisa menjadi agen bagi perubahan sosial. Oke, sebelum sampai kepada topik inti masalah ini, saya ingin Anda melihat gambar ini ya. Ini adalah foto dari film The Ten Commandments. Ya, mungkin Anda pernah menonton film ini. Film ini adalah bercerita tentang Nabi Musa ya, yang berupaya untuk membawa umatnya yaitu Bani Israel dari perbudakan penguasa Firaun atau Ramses III ketika itu. Jadi dalam gambar ini memperlihatkan Nabi Musa melawan Firaun untuk menyelamatkan Bani Israel dari pembudakan atau membebaskan kaumnya Bani Israel dari perbudakan Firaun ketika itu ya. Mari kita lihat gambar yang kedua. Nah, ini adalah gambar yang menunjukkan Nabi Isa melawan Romawi, penguasa Romawi ketika itu, dan penyimpangan pemuka Yahudi. Anda lihat di situ digambarkan Nabi Isa sedang berhadapan dengan perwira tentara Romawi. Ya, oke. Nah, ketika itu Nabi Isa hidup di zaman Romawi ya, kekuasaan Romawi. Mari kita lihat gambar yang ketiga. Ini adalah Nabi Muhammad SAW. Digambarkan ini ada gambar yang memperlihatkan patung di sebelah kiri Anda dan sebelah kanannya adalah lihat sangat menyedihkan kalau kita lihat ada orang-orang dari Afrika, mereka ditalikan dipecut seperti binatang ya. Ini adalah gambar perbudakan. Anda bisa lihat di sana orang siapa yang menjadi tuan atau membeli mereka, yaitu wajah-wajah orang Arab sepertinya ya. Di sini gambar ini menunjukkan Nabi Muhammad melawan keyakinan dan perilaku orang Arab Mekah yang jahiliyah, yaitu keyakinan syirik atau politisme, melawan perbudakan, penindasan ras dan ketidakadilan sosial dan isu-isu lainnya. Nah, 3 gambar tadi dari Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad punya makna, yaitu bahwa mereka adalah pemimpin agama yang mendapat wahyu dari Tuhan untuk melawan
penguasa yang zalim atau masyarakat yang biadab untuk membawa perubahan, baik perubahan keyakinan dan baik perubahan sosial, baik perubahan keyakinan maupun perubahan sosial dan politik dan budaya dan seterusnya. Oke. Dengan demikian, nah ini untuk memahami agama sebagai faktor penting perubahan sosial, bahwa kita harus melihatnya agama sebagai gerakan sosial. Nah, kalau kita lihat tadi gambar-gambar tadi, apa kita membaca sejarah-sejarah para nabi dari katakanlah mungkin dari nabi yang tidak terlalu jauh, nabi Musa, Isa dan Nabi Muhammad, mereka adalah hadir untuk membawa perubahan spiritual, sosial, politik, budaya dan sebagainya. Oleh karena itu agama sebenarnya merupakan agen penting bagi perubahan masyarakat. Oke. Nah, dengan demikian untuk memahami topik ini, saya ingin membawanya dalam kerangka teori gerakan sosial, ya, karena agama adalah gerakan. Agama adalah movement, gerakan. Dan ini gerakan untuk memberikan atau melakukan perubahan di masyarakat. Nah, saya ingin mengajak Anda kembali memahami definisi tentang gerakan sosial. Social movement adalah organized effort to effect or prevent social change. Jadi gerakan sosial adalah upaya yang terorganisir untuk mempengaruhi perubahan sosial atau sebaliknya mencegah perubahan sosial. Nah, di situ agama letaknya. Nah, agama di sini berperan sebagai agen perubahan masyarakat dalam hal satu, mereka ingin merubah keadaan masyarakat, dan pada saat yang sama juga agama bisa saja berperan mencegah terjadinya perubahan di masyarakat. Mari kita akan lihat dua hal yang seperti kontradiksi ini, ya. Nah, ini untuk memahami agama, khususnya agama Islam sebagai sebuah gerakan sosial yang ingin merubah keadaan masyarakat atau sebagai agen perubahan sosial, Anda bisa merujuk buku yang lama sebenarnya ini. Saya baca buku ini ketika saya S1 di UIN Jakarta, tulisan Ari Syariati, Islam Agama Protes. Nah, buku ini sebenarnya menggambarkan bahwa agama kita, agama Islam itu sebagai agama yang membawa perubahan. Islam adalah agama agen perubahan yang ingin merubah kondisi masyarakat, kesehatan masyarakat Arab dari kondisi yang tanda petik jahiliyah kepada masyarakat yang tercerahkan secara akidah, secara sosial dan budaya dan politik dan sebagainya. Oke. Anda layak Anda baca buku itu, sangat bagus kalau Anda ingin tertarik. Nah, agama sebagai agen perubahan, mari kita lihat bahwa agama memang agama adalah gerakan sosial, adalah sebuah upaya yang ingin merubah keadaan masyarakat. Mari kita lihat dalam agama-agama itu sendiri di mana letaknya agama sebagai gerakan, sebagai agen perubahan sosial. Mari kita lihat dalam intra-agama sendiri, di dalam agama sendiri itu, agama itu bersifat dinamik. Ada gerakan-gerakan di dalam agama itu yang disebut dengan gerakan intra-religious movement. Itu gerakan-gerakan keagamaan di dalam agama itu sendiri. Agama itu tidak pernah pasif. Semua agama selalu mengalami dinamika. Termasuk contohnya adalah adanya gerakan-gerakan dalam agama untuk selalu membuat agama itu hidup, dan mereka penganutnya untuk ingin selalu mengadakan perubahan-perubahan di masyarakat. Contohnya apa? Di dalam agama Kristen misalnya ada yang disebut dengan sekte. Nah, sekte itu adalah kelompok-kelompok kecil di dalam Kristen yang mereka merasa ingin melakukan perubahan di dalam agama mereka sendiri, karena mungkin mereka melihat terjadi kemenyimpanan. Lebih besar lagi misalnya dalam agama Kristen ada dua kan, secara besar ada Katolik, ada Protestan. Nah, Protestan ini lahir sebagai protes terhadap Katolik yang dianggap sudah menyimpang dari ajaran agama Kristen yang nggak asli, maka muncul varian atau mazhab Protestan. Nah, dalam Islam juga begitu, sama. Di dalam Islam banyak firqah-firqah atau golongan-golongan. Nah, baik golongan bersifat aliran teologis, ada Asy'ari, Maturidi dan sebagainya. Ada juga aliran fikih atau hukum. Anda yang 4 Anda kenal, ada Asy-Syafi'i, ada Hanafiyah, ada Hambaliyah, Syafi'iyah dan Malikiyah. Belum yang dari kelompok Syiah, ada Zaidiyah, Ja'fariyah dan sebagainya. Nah, mari kita fokus kepada di kelompok Sunni. Kelompok Sunni sendiri ada gerakan-gerakan dinamis di dalamnya, menunjukkan bahwa di dalam Islam itu sendiri ada selalu sebaik menunjukkan bahwa Islam itu adalah gerakan yang tidak pasif, selalu muncul gerakan-gerakan yang ingin merubah keadaan. Yaitu contohnya di dalam Sunni sendiri muncul gerakan-gerakan pembaharuan, yaitu kelompok-kelompok yang ingin merubah kejumudan dalam Islam, masyarakat Islam dalam kelompok Sunni.
Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu muncul misalnya gerakan reformasi yang dipimpin oleh Muhammad Abduh, Muhammad Arsydindo dan sebagainya, termasuk juga gerakan Wahabiyah yang di Arab Saudi, yang sekarang Wahabiyah menjadi agama tanda petik agama firqah atau mazhab resmi Arab Saudi. Ada gerakan Salafiyah dan sebagainya. Di Indonesia misalnya, dalam konteks Indonesia secara sosial politik muncul gerakan, ada Muhammadiyah, Jamiatul Khair, Muhammadiyah dan sebagainya. Itu adalah merupakan gerakan-gerakan di dalam masyarakat Islam sendiri yang menunjukkan bahwa Islam adalah sebagai sebuah gerakan agen pembaharuan. Dalam konteks Syiah misalnya juga sama, di Syiah sendiri banyak aliran-aliran di sana, ada yang ekstrim, ada yang sedang, ada yang tidak juga. Nah, ketika Anda memahami Syiah, Anda jangan mengeneralisir bahwa mereka satu warna seperti yang sekarang terjadi di kampanye-kampanye anti Syiah. Anda sebagai orang yang terpelajar mesti memahami betapa dinamikanya di kalangan Syiah, dan mereka tidak bisa digeneralisir dalam satu mazhab, atau dalam bahasa Sunda bisa disakompet daunkan bahwa mereka ada dalam satu mazhab saja. Banyak variasinya seperti dalam Sunni juga atau Sunnah Jamaah ya. Oke. Nah, agama sebagai agen perubahan juga bisa kita lihat dalam hal bagaimana peranan agama atau peran apa yang dimainkan agama dalam gerakan sosial atau pembaharuan mengenai perubahan sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada Anda peranan agama dalam merubah masyarakat itu dalam perspektif teori gerakan sosial yang disebut dengan teori mobilisasi sumber daya atau resource mobilization theory. Anda di semester lalu Anda mengambil mata kuliah gerakan sosial, pasti Anda mengenal teori ini, teori mobilisasi sumber daya. Nah, agama dalam perspektif ini adalah dianggap sebagai sumber daya atau sumber kekuatan bagi para pengikutnya, atau resource dalam bahasa Inggris. Nah, sebelum sampai kepada agama sebagai sumber daya penting bagi perubahan sosial bagi pengikutnya, saya ingin menjelaskan kepada Anda apa itu sumber daya, apa itu resource. Nah, resource itu adalah terbagi kepada banyak hal, minimal ada 5. Pertama, sumber daya itu bisa bersifat moral. Moral, agama moral misalnya bersifat legitimasi, simpati, selebriti, solidaritas adalah merupakan sumber daya bersifat moral. Yang kedua, sumber daya bisa bersifat budaya atau cultural, bisa bersifat tradisi, pengetahuan yang diakui oleh banyak orang dalam masyarakat, itu juga adalah sumber daya. Yang ketiga, sumber daya bisa bersifat sosial organisasi, yaitu berupa infrastruktur. Nah, kalau Anda misalnya bergabung dalam sebuah masyarakat, ada infrastrukturnya, itu adalah sumber daya yang Anda punya untuk mengembangkan diri dan merubah masyarakat. Network juga atau jaringan yang Anda punya merupakan sumber daya. Manusia, sumber daya manusia atau human itu juga merupakan sumber daya penting bagi gerakan sosial, bagi perubahan masyarakat, yaitu berupa apa? Tenaga, labor, skill, keahlian, pengalaman, kemudian itu merupakan jenis-jenis sumber daya dari manusia. Yang terakhir, sumber daya bisa bersifat bendawi atau material, yaitu yang umum nih ya. Karena ini yang paling umum kalau kita bicara tentang sumber daya, pasti kita bicara tentang uang kan, barang. Padahal ini sumber daya itu sebenarnya uang itu merupakan salah satu sumber daya saja. Ada yang di bawah, ada yang lain yang lebih penting daripada uang, ada manusia, ada organisasi, ada budaya, dan ada moral. Nah, ini adalah penjelasan secara singkat tentang itu moral. Nah, tentang sumber daya. Nah, agama itu merupakan sumber daya. Di dalamnya mengandung sumber-sumber daya yang tadi. Mari saya jelaskan kepada Anda supaya Anda lebih paham ya. Oke. Agama sebagai agen perubahan. Nah, di sini kita lihat agama berperan merupakan sebagai sumber daya. Sumber daya yang membawa orang, pemeluknya, pendukungnya untuk membuat perubahan sosial. Oke. Nah, apa? Agama merupakan sumber daya moral. Ketika Anda atau pengikut sebuah agama ingin melakukan perubahan, mereka mendapat legitimasi dari agama. Legitimasi itu pembenaran. Bisa pembenaran secara teologi, secara hukum agama, dan sebagainya. Jadi pada sebuah gerakan pembaharuan masyarakat, maka agama memberikan sumber daya berupa legitimasi bagi para pelakunya untuk melakukan pembaharuan atau perubahan sosial. Ini saya kira yang paling umum ya. Ini legitimasi ini merupakan kekuatan spiritual yang mendorong seseorang atau pengikut sebuah agama untuk melakukan perubahan sosial. Agama juga menjadi sumber daya dalam hal agama sebagai sumber motivasi. Saya kira ini sudah jelas. Agama juga menjadi sumber pembangkit solidaritas.
Nah, ini penting nih di kalangan gerakan sosial yang ingin melakukan perubahan sosial, agama ini merupakan sumber solidaritas supaya semua orang yang peserta gerakan sosial penggerak agama itu diikat dalam sebuah solidaritas yang kuat. Ya. Nah, begitu juga kalau sudah punya solidaritas, agama menyediakan peranannya sebagai pemberi identitas kolektif. Nah, jadi sama identitasnya, jadi ada ikatan identitas yang sama sehingga mereka punya kekuatan moral untuk melakukan perubahan sosial. Agama sebagai perubahan sosial juga bisa kita lihat dalam hal agama memainkan peranan penting sebagai sumber daya organisasi dalam bagi kelompok-kelompok yang ingin pembaharu yang ingin merubah kultur sosial dengan menggunakan agama. Agama di sini berperan sebagai penyedia infrastruktur, yaitu misalnya apa? Nah, tempat ibadah. Nah, dalam gerakan-gerakan perubahan sosial, agama itu selalu memainkan peran penting. Contohnya agama menyediakan tempat ibadah untuk berkumpul, masjid untuk rapat misalnya ya, masjid untuk merumuskan, bahkan menjadi masjid untuk sebagai pembagian sembako, kegiatan sosial, pembagian bantuan sosial dan sebagainya. Sama juga di dalam agama Kristen juga gereja sering menjadi pusat kegiatan gerakan-gerakan sosial untuk merubah keadaan sosial ya. Nah, begitu juga ada agama kan biasanya ada fasilitas lain, mungkin dapur umum, mungkin juga gedung-gedung yang dimiliki oleh sebuah agama. Agama juga menyediakan infrastruktur dalam hal menyediakan jaringan. Nah, agama itu kan biasanya, kalau dari Islam misalnya kan ada dalam konteks Indonesia, ada banyak organisasi, ada NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam, Wasliyah, Nahdlatul Wathon, dan sebagainya. Ini merupakan jaringan-jaringan yang bisa dimanfaatkan untuk perubahan sosial bagi pengikutnya. Nah, begitu juga dalam konteks misalnya Indonesia ada MUI, kan, ada Dewan Masjid, dan organisasi masalah ini merupakan network yang bisa dimanfaatkan oleh para pengikut agama Islam khususnya untuk melakukan perubahan sosial. Ya, ini dalam banyak hal network ini sangat penting bagi terjadinya perubahan masyarakat. Ya. Oke, yang selanjutnya agama sebagai perubahan itu bagi kita lihat agama menyediakan sebagai sumber daya manusia. Nah, ini sangat penting. Sebuah gerakan, sebuah upaya untuk merubah keadaan masyarakat tidak akan berhasil tanpa ada sumber daya manusia. Nah, maka saya kira ini sumber daya yang paling penting dalam gerakan sosial bagi terjadi perubahan sosial. Karena manusia sebagai agent dalam konteks sosiologis, mereka yang sebagai aktor perubahan sosial. Apa adalah aspek manusia ini? Yaitu para pengikutnya. Dalam ini kita bicara tentang pengikut agamanya, baik itu bisa tokoh agama dan lain-lain sebagainya. Dengan adanya pengikut, dengan adanya pemimpin, maka sebuah gerakan perubahan sosial memiliki tenaga, memiliki keahlian tertentu dari orang-orang yang pintar, kepakaran tertentu dari para pemimpin yang punya ilmu, pengalaman dari tokoh-tokoh yang sudah senior, dan leadership kepemimpinan dari tokoh-tokoh besar di antara mereka. Nah, ini semua merupakan faktor-faktor pendukung bagi terjadinya perubahan sosial melalui agama sebagai sumber daya manusia. Oke, mari kita lihat, tadi kan uraian secara teoritis, mari kita lihat secara realitas dalam konteks sejarah Indonesia. Bagaimana buktinya bahwa agama sebagai agen perubahan sosial yang sangat penting dalam sejarah manusia. Saya ingin mengajak Anda kepada konteks Indonesia bahwa agama Islam khususnya ya adalah agama yang punya peranan penting bagi terjadinya perubahan sosial dan politik dalam konteks Indonesia. Mari kita lihat. Gerakan nasionalisme di Indonesia itu dan perlawanan atas kolonialisme itu dimainkan atau erat kaitannya dengan agama. Oke. Nah, gerakan nasionalisme di Indonesia itu ketika sebelum Indonesia merdeka tahun 45 itu ide-ide nasionalisme itu bahwa mereka adalah satu bangsa, satu bahasa, merasa berada di bawah penjajahan Belanda itu muncul justru dipelopori oleh ulama-ulama Islam. Oleh kalangan agama Islam. Khususnya ulama-ulama Islam yang sedang belajar dan mengajar di Saudi ketika itu, mereka atau para haji yang pergi naik haji ke sana, lalu mereka bertemu di sana, mereka bisa melihat keadaan negara mereka dari luar, sehingga mereka punya kesadaran nasionalisme sebagai satu bangsa. Oke. Lalu mereka ada keinginan menyadari bahwa ternyata kampung kami, negara kami ada di bawah jajahan sebuah bangsa asing, maka mesti kita melawannya, itu mengusirnya. Lalu tumbuhlah perasaan nasionalisme dan keinginan untuk mengusir Belanda. Nah, itu adalah
ide-ide nasionalisme berangkat dari kelompok-kelompok Islam, khususnya para ulama dan para pelajar, dan ada orang naik haji yang sedang melaksanakan, yang baik yang sedang mukim atau belajar atau naik haji ke Saudi Arabia pada abad 19 ketika sebelum 1945 ya. Nah, dalam konteks Indonesia ini, peranan agama sebagai agen perubahan bagi masyarakat Indonesia itu terlihat pada gerakan-gerakan keagamaan. Nah, gitu. Nah, isu nasionalisme tadi itu dikembangkan kemudian oleh munculnya gerakan organisasi-organisasi keagamaan Indonesia. Dimulai misalnya dengan di Indonesia muncul ada Syarikat Islam. Nah, itu adalah Syarikat Islam itu adalah organisasi Islam yang paling pertama muncul di Indonesia yang kemudian berubah menjadi Syarikat Dagang Islam. Kemudian disusul oleh Muhammadiyah pada 1911, kalau SI itu 1905. Kemudian Muhammadiyah 1911 atau 12, kemudian disusul oleh Nahdlatul Ulama 1926, lalu muncullah Jamiat dan yang lain-lain sebagainya sampai menjelang 45 kemerdekaan kita. Nah, gerakan-gerakan ini merupakan adalah upaya-upaya kaum muslim untuk menumbuhkan kesadaran tentang keindonesiaan, ingin merdeka melawan penjajahan Belanda. Di sini merupakan bukti nyata bahwa gerakan-gerakan bahwa agama yang mewujud dalam gerakan-gerakan nasionalisme dan ormas-ormas Islam ketika itu merupakan agen utama bagi terjadinya perubahan sosial politik yang kita sebut di Indonesia sekarang ini. Oke, dengan demikian maka agama kembali ke yang awal tadi. Di situ agama dalam bagi gerakan-gerakan semua itu, bagi gerakan keagamaan itu merupakan agama berfungsi sebagai sumber daya moral. Agama memberikan motivasi, agama memberikan legitimasi, memberikan identitas kolektif. Nah, agama juga berfungsi atau berperan sebagai sumber daya organisasi. Agama menyediakan jaringan, agama fasilitas, infrastruktur dan sebagainya. Oke, sampai misalnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah punya cabang di mana-mana di Indonesia yang ini menguatkan kesadaran keagamaan mereka dan sama juga menumbuhkan semangat nasionalisme di kalangan mereka. Maka betapa besarnya peranan Islam, agama Islam dalam Indonesia. Tapi Anda jangan lupa, jangan sampai meremehkan atau menafikan peranan agama lain dalam kebangkitan nasionalisme dan kemerdekaan Indonesia. Agama-agama lain, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan sebagainya punya peranan penting juga bagi kebangkitan nasionalisme dan kemerdekaan Indonesia. Ya, agama juga berfungsi sebagai sumber ideologi. Nah, ini penting nih. Dalam gerakan-gerakan perubahan masyarakat itu, agama berfungsi sebagai ideologi. Nah, kalau ideologi kan menjadi dasar sehingga mereka punya sumber daya moral untuk melakukan perubahan masyarakat. Oke. Oke. Tadi saya jelaskan kepada Anda bahwa agama merupakan agen perubahan sosial yang penting. Agama ingin merubah keadaan yang buruk menjadi lebih baik, ingin merubah masyarakat yang tersesat menjadi mendapat petunjuk, menjadi dari masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat yang maju. Agama ingin merubah masyarakat yang menganut kepercayaan yang menyimpang pada penganut kepercayaan yang benar. Agama mendorong menjadi agen perubahan bagi keterjajahan menjadi kemerdekaan. Nah, seperti. Tapi, nah ini, pada saat yang sama juga, ketika agama sudah berkembang, agama justru berperan sebagai pencegah perubahan sosial itu. Nah, karena tadi kan ada definisinya, gerakan sosial adalah sebuah upaya yang terorganisir, dilakukan oleh sekelompok orang atau gerakan untuk merubah masyarakat atau mencegah terjadinya perubahan masyarakat. Nah, pada saat dengan demikian, agama juga begitu. Agama juga pada sisi lain berperan sebagai justru mencegah terjadi perubahan sosial. Apa buktinya? Mari kita lihat. Dalam sejarahnya, agama itu menjadi pencegah perubahan sosial ketika agama menjadi pendukung status quo kekuasaan. Mari kita lihat dalam konteks agama Kristen. Nah, ketika gereja sudah sangat berkembang ya di Barat itu dan di Eropa banyak penganut Kristen, maka gereja menjadi sangat dominan. Oke, mereka menguasai rakyat dan juga menguasai kekuasaan. Kaisar diangkat oleh atau mendapat restu sangat kuat dari gereja, khususnya Paus dalam konteks Katolik. Pemimpin-pemimpin Eropa seperti Italia itu mereka mendapat legitimasi dari kekuasaan gereja. Nah, gitu. Nah, begitu betapa kuatnya gereja ketika itu. Maka ketika pemimpin rakyat itu, misalnya kaisar raja ketika itu mendapat dukungan dari raja, dari gereja atau paus.
Betapapun raja-raja itu korup, raja itu menindas dan sebagainya, gereja memberikan dukungan, nah, gitu kan seperti. Nah itu sejarahnya. Nah nanti cengkraman kuat dari gereja ini nanti akan menimbulkan paham yang disebut dengan sekularisme atau sekularisasi. Nah, kedua, agama sebagai pencegah perubahan sosial ketika agama menjadi pendukung sistem sosial yang ada. Nah ini kita bisa lihat dalam konteks ataupun perspektif Karl Marx-nya. Misalnya begini, agama hadir justru adalah sebagai pendukung sistem sosial yang ada, yang ternyata sistem sosial itu tidak adil atau eksploitatif terhadap kelompok sosial tertentu. Misalnya sistem kasta. Di India itu kan ada sistem kasta. Ya. Yang tingginya ada Brahmana, Ksatria, Sudra, dan yang paling rendah adalah suku Dalit. Ya, di orang suku Dalit kasta Dalit itu tidak boleh disentuh oleh kasta di atas. Kalau orang atas kasta atas menyentuh suku Dalit, mereka harus cuci tangan tuh, dianggap najis. Ya. Tidak boleh juga terjadi pernikahan antar kasta. Nah, agama Hindu di sana kan banyak ya. Dominan agama Hindu di India. Begitu agama Hindu hadir untuk melegitimasi sistem kasta ini. Sampai sekarang India tidak bisa hapus sistem kastanya. Yang kedua, contoh yang diangkat oleh dalam konteks kajian Karl Marx yaitu kelas sosial. Nah, di masyarakat Eropa ketika terjadi industrialisasi, terjadi perubahan sosial, muncullah kelas sosial, kelas kapitalis, borjuis, dan kelas proletar miskin. Nah, oke kan Anda sudah tahu ini. Nah, agama dalam pandangan Karl Marx di sini justru melegitimasi dan menjadi pendukung perbedaan ini. Oke, justru agama hadir menjadi pendukung kapitalisme. Misalnya dalam konteks spirit agama Protestan justru hadir Protestan sebagai pendukung kapitalisme sehingga ada bukunya Weber itu yang Anda mungkin tahu. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Ini buku ini adalah bukti bahwa betapa agama Protestan ketika itu menjadi pendukung kapitalisme. Maka agama menjadi pendukung sistem kelas yang ada, supaya orang-orang miskin, orang-orang pekerja itu tidak memberontak kepada atas kondisi mereka, dan orang-orang kaya berjuis tetap bisa menikmati kekayaan mereka di atas kesengsaraan orang-orang proletar. Nah, dalam pandangan Marx, agama di sini sebagai pendukung sistem yang eksploitatif, dan agama dan pada level tertentu dipandang sebagai opium atau Albertius yang melupakan penderitaan yang dialami oleh kaum proletar ya. Nah ini karena itu sangatlah Marx berkata religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of the heartless world, and the soul of the soulless condition. It is the opium of the people. Ini kata Karl Marx. Melihat kondisi ketika dia hidup ketika itu, bahwa terjadi kelas sosial pekerja yang dieksploitasi oleh kaum borjuis kapitalis dengan sistem kapitalismenya, maka Marx bilang, agama itu adalah desahan napas terakhir makhluk-makhluk yang tertindas. Agama merupakan hati dari dunia yang tidak punya hati. Agama adalah jiwa dari kondisi yang tidak punya jiwa. Agama dengan demikian merupakan opium bagi masyarakat. Nah, ini adalah kita harus memahami pandangan Marx sebagai agama sebagai opium atau sebagai obat bius bagi masyarakat dalam konteks bahwa agama justru meninabobokkan orang-orang kecil untuk tidak berontak kepada orang-orang kaya yang menindas itu. Begitu juga agama memberikan alat bagi orang-orang kapitalis untuk mengeksploitasi orang-orang kelas bawah, orang pekerja. Sehingga dengan demikian orang-orang miskin, orang pekerja bisa menerima kemiskinan mereka sebagai adalah suatu takdir dari Tuhan. Pada saat yang sama juga agama, orang-orang kapitalis menganggap bahwa mereka menjadi kaya karena takdir Tuhan juga. Nah, ini di sini agama dalam pandangan Marx sebagai itulah yang maksud agama dalam pandangan Marx seperti opium yang meninabobokkan kaum kelas pekerja untuk menyadari ketertindasan mereka, untuk tidak menyadari ketertindasan mereka dan kemudian melakukan perlawanan terhadap kaum tindas. Nah, ini contohnya Anda mungkin pernah melihat gambar ini ya, saya kira ini adalah bagaimana dalam pandangan Marx kapitalisme, sistem kapitalisme bekerja. Nah, yang paling atas adalah kapitalisme, simbolnya uang, sebenarnya di paling bawah ada raja, kemudian di bawahnya ada ini, yang ini adalah we fool you, itu artinya adalah kaum gereja agama yang justru membodohi rakyat untuk tidak berontak kepada penguasa yang zalim.
Nah, di sini ada tentara, tentara siapa yang menembak? Mereka tentara tentu tidak akan melawan para kaum gereja dan penguasa. Nah, tentara akan menembaki rakyatnya. Nah, di bawahnya siapa? Nah, ini kaum-kaum ningrat, kaum-kaum bangsawan berpesta, makan enak. Nah, paling bawah, nah ini siapa? Kaum pekerja, kaum miskin. Kaum miskin ini dari petani, dari buruh dan sebagainya, justru mereka bekerja habis-habisan menopang semua orang yang ada di atasnya. Kaum bangsawan, kaum militer, kelompok gereja, dan raja. Yang terakhir adalah kaum pekerja ini, rakyat miskin ini bekerja menghasilkan uang, tapi uangnya tidak dinikmati oleh mereka. Nah, ini adalah gambaran bahwa agama dalam konteks ini nih ya, We Full You, yang gambaran gereja atau tokoh-tokoh Kristen, agama ini agama justru sebagai pendukung status quo dan agama tidak berperan sebagai agen perubahan sosial. Ini adalah wajah lain dari agama yang kontradiktif ya. Oke, saya kira itu ya. Saya kira itu uraian saya tentang topik ke-10 ini. Mudah-mudahan Anda bisa menangkapnya ya. Oke. Kalau Anda mungkin masih bingung, nggak apa-apa. Anda bisa sampaikan kebingungan Anda dan pertanyaan Anda dalam sesi tanya-jawab setelah ini ya. Oke. Terima kasih. Mari kita masuk ke sesi tanya-jawab supaya Anda lebih paham topik ini. Oke, silakan ya.